Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Berasal dari negeri India. Ya, kisah ini adalah Ramayana. Sebuah kisah cinta romantis antara Sri Rama yang merupakan awatara Wisnu atau titisan Dewa Wisnu yang ketujuh, yang berarti Rama adalah sosok Dewa Wisnu setelah Dewa Wisnu bereinkarnasi menjadi Krishna, dengan Dewi Sita yang juga merupakan titisan Dewi Laksmi yang merupakan Dewi kekayaan, kebahagiaan, kesetiaan, ketulusan, kebaikan, kesuburan, kemakmuran, kemenangan, keberuntungan, keabadian, kehidupan, kecantikan, keadilan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Dalam kitab-kitab Purana, Dewi Laksmi adalah ibu dari seluruh alam semesta. Oke lah guys, langsung aja, gak usah berlama-lama. Buruan, kencengin volume, siapin yopok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Ramayana, yang berasal dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita. Cerita epos lainnya adalah Mahabharata yang telah kita bahas di video ini. Ramayana terdapat pula dalam Kasana Sastra Jawa dalam bentuk Kakawin Ramayana, dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa Baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dalam bahasa Melayu didapati pula hikayat Sri Rama yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sendratari. Di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut. Yang pertama Balakanda, yang kedua Ayodhakanda, yang ketiga Aranyakanda, yang keempat Kiskindakanda, yang kelima Sundarakanda, yang keenam Yudakanda, dan yang ketujuh Uttarakanda. Banyak yang berpendapat bahwa kanda pertama dan ketujuh merupakan sisipan baru. Dalam bahasa Jawa kuno, Uttarakanda didapati pula. Nah guys, buat yang belum tahu, kisah Ramayana dan Mahabharata itu ada beberapa versi ya. Versi yang paling terkenal yaitu dari India dan Jawa, wayangannya. Nah, dari tokoh-tokoh itu banyak kesamaan dan juga perbedaannya guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke ringkasan ceritanya, gue mau menjelaskan dulu nih tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah Ramayana ini. Tentunya yang pertama adalah Rama. Dalam agama Hindu, Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Suryawangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan Atara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana, tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Kausalya. Ia dipandang sebagai Maryada Purushotama yang artinya manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, yaitu reinkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar yaitu Kusa dan Lawa. Ram atau yang dikenal di Jawa dengan sebutan Rama adalah reinkarnasi Dewa Wisnu yang ketujuh, atau di antara 10 awatara Wisnu, atau yang ke-22 di antara 25 awatara Wisnu. Turun ke dunia sebelum Dewa Wisnu bereinkarnasi menjadi Dewa Krishna. Yang berikutnya ada Sinta, adalah tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana. Ia merupakan istri dari Sri Rama, tokoh utama kisah tersebut.
Menurut pandangan Hindu, Sinta merupakan reinkarnasi dari Laksmi, Dewi Keberuntungan, istri Dewa Wisnu. Inti dari kisah Ramayana adalah penculikan Sinta oleh Rawana, raja kerajaan Alengka, yang ingin mengawininya. Penculikan ini berakibat dengan hancurnya kerajaan Alengka oleh serangan Rama yang dibantu bangsa Wanara dari kerajaan Kiskenda. Kemudian ada Rahwana. Dalam mitologi Hindu adalah raja raksasa berkepala 10, penguasa kerajaan Alengka, dan tokoh antagonis utama dalam sastra Hindu Ramayana. Dalam kisah, ia merupakan putra sulung Resi Wisrawa dan Sukesi. Ia menjadi musuh utama Rama karena telah menculik Sita. Secara garis besar, kisah Ramayana merupakan petualangan Rama menyelamatkan Sita dari tawanan Rahwana. Dalam kesenian, Rahwana dilukiskan dengan 10 kepala yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan sastra. Karena mempunyai 10 kepala, ia diberi nama Dasamuka atau bermuka 10, Dasakriva atau berleher 10, dan Dasakanta atau berkerongkongan 10. Ia juga memiliki 20 tangan yang menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Ia juga dikatakan sebagai kesatria besar. Yang berikutnya adalah Laksmana. Adalah tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana, putra Raja Dasarata dan merupakan adik tiri dari Rama, pangeran kerajaan Kosala. Namanya kadang kala dieja Laksmana atau Laksman atau Laksman. Menurut kitab Purana, Laksmana merupakan penitisan Sesa. Sesa adalah ular yang mengabdi kepada Dewa Wisnu dan menjadi rajang ketika Wisnu beristirahat di lautan susu. Sesa menitis pada setiap awatara Wisnu dan menjadi pendamping setianya. Dalam Ramayana, ia menitis kepada Laksmana, sedangkan dalam Mahabharata, ia menitis kepada Baladewa. Oh, jadi setelah ini dia menitis jadi Balaram di Mahabharata, guys. Ringkasan cerita. Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga. Ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Laksmana. Selama perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Namun atas permohonan Dewi Kekayi, Prabu dengan berat hati menyerahkan takhta kepada anaknya yaitu Bharata. Sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, akhirnya hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya.
Rahwana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana, kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta, istri sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong, namun tidak berhasil hingga ia gugur. Jatayu itu adalah salah satu tokoh protagonis dari Wiracarita Ramayana, guys. Putra Aruna dan keponakan Garuda. Ia merupakan saudara Sempati. Ia adalah seekor burung yang melihat bagaimana Dewi Sinta diculik oleh Rawana. Ia berusaha melawan tetapi kalah bertarung dan akhirnya mati. Tetapi sebelum mati, dia sempat ngirim WA ke Rama bahwa istrinya diculik. Bang Rama, ini lu diculik nih sama si Rahwana. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rahwana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Kampret nih si Rahwana, berani-beraninya dia nyulik bini gua. Ketemu gua botakin tuh orang. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Sugriwa, yaitu Raja Kiskinda. Dahulu atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya, yaitu Subali. Dan untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Guys, karena kerajaan Alengka itu di tengah lautan, Rama mengutus Hanuman yang bisa terbang untuk mengintai situasi kandang lawan. Hanuman sempat tertangkap dan dibakar hidup-hidup oleh Rahwana. Tapi apa yang terjadi, guys? Dengan api yang melekat di tubuh Hanuman, dia malah ngamuk dan membakar istana Alengka. Nah, peristiwa besar ini menginspirasi para musisi untuk membuat lagu yang berjudul Anoman Obong. Sikat Anoman. Guys, sebenarnya hanya dengan satu Anoman aja istana Alengka yang isinya Raja Rahwana dan kroco-kroconya itu bisa diratain sih, dan selesailah misi Rama. Dan Sinta pun hendak dibawa pulang, namun Sinta menolak karena dia hanya ingin Rama seorang yang datang menyelamatkannya. Rahwana yang tahu kerajaannya diserbu mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana yaitu adik Rahwana diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana malah memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan. Tetapi tidak lama, ia gugur di tangan Laksmana. Setelah sekutu dan para patinya gugur satu persatu, Rahwana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up. Dengan senjata panah Brahmasta yang sakti, Rahwana gugur sebagai ksatria. Setelah Rahwana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Sinta kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama, Sinta, dan Laksmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan takjim dan menyerahkan tahta kepada Rama. Guys, dari kisah Ramayana kita dapat mengambil pesan moral dalam cerita ini. Yang pertama, kesetiaan, seperti Rama dan Sinta yang selalu setia satu sama lain. Yang kedua, hormat pada orang tua, yaitu rasa hormat dari Rama dan saudaranya kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu membela kebenaran, yaitu perjuangan Rama melawan Rahwana. Dan yang keempat adalah gagah berani, meski melawan musuh yang kuat.
Oke guys, cukup sekian konten kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.